Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5661. Jangan berbicara terlalu jauh. Suara lelaki tua dari Tianmen itu terdengar rendah dan serak. Suatu malam hujan turun ketika saya menemukan seorang bayi terlantar di gerbang sekta. Anak itu tampak baru berusia beberapa tahun, basah kuyup dan menggigil. Melihat kondisinya yang menyedihkan, saya membawanya kembali ke sekta dan menerimanya sebagai murid. Saya menamainya pemakan jiwa, berharap ia bisa melupakan kepedihan masa lalu dan memulai hidup baru. Pemakan jiwa sangat cerdas dan memiliki bakat kultivasi yang sangat tinggi, sehingga ia dengan cepat menjadi murid inti Tianmen. Saya memperlakukannya seperti anak saya sendiri, mewariskan semua teknik rahasia Tianmen kepadanya. Ketika David dan Liu Sui mendengar nama pemakan jiwa, mereka langsung teringat pada Yang Mulia Pemakan Jiwa. Pada titik ini, raut kesedihan yang memilukan melintas di mata lelaki tua Tianmen. Tapi aku tak pernah membayangkan anak ini akan menjadi sisa-sisa sekte iblis. Keluarganya dibasmi oleh jalan lurus, dan ia memendam kebencian sejak kecil. Alasan ia mendekatiku adalah untuk mempelajari teknik rahasia Tianmen dan kemudian membalas dendam. Setelah ia berkultivasi hingga ke alam dewa surgawi, ia akhirnya menunjukkan jati dirinya. Pada suatu malam bulan purnama, ia tiba-tiba melancarkan serangan terhadap Tianmen. Ia menggunakan teknik yang kuajari, dikombinasikan dengan seni jahat sekte iblis, untuk membunuh semua murid Tianmen dalam satu malam. Suara lelaki tua Tianmen tercekat, dan air mata mengalir di wajahnya. Aku sedang menyendiri saat itu, dan ketika aku keluar, seluruh Tianmen adalah sungai darah, dipenuhi mayat. Muridku yang paling berharga, kerabatku yang paling terpercaya, telah mengkhianatiku, menghancurkan karya hidupku. Lelaki tua Tianmen itu menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Aku menyembunyikan inti Tianmen, membentuk reruntuhan ini. Lalu aku menghancurkan tubuh fisikku dan mengikuti murid-muridku, hanya menyisakan setitik jiwaku ini. Aku telah menunggu di sini selama lebih dari 10.000 tahun, berharap menemukan seseorang yang benar-benar memenuhi syarat untuk mewarisi warisan gerbang surgawi agar mereka dapat memenuhi salah satu keinginanku. Mendengar ini, David dan Liu Sui akhirnya mengerti mengapa ujian sebelumnya adalah tentang bukan seorang suci. Ternyata kebaikan Master Gerbang Surgawi dalam menyelamatkan iblis menyebabkan kehancuran sekte tersebut. Sekarang mereka juga tahu mengapa Gerbang Surgawi menghilang dalam semalam, dihancurkan oleh pelahap jiwa. Senior, pelahap jiwa itu melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya di 9 surga dan telah ditindas di surga ke-6 selama 10.000 tahun, kata David. Dia telah ditindas? Sepertinya dia menerima hukumannya. Tetua Gerbang Surgawi tampak lega. Namun, pelahap jiwa itu lolos lagi dan sekarang telah kembali ke 9 surga, kata David. Tetua Gerbang Surgawi terkejut, lalu berkata, "Anak muda, jangan bicara terlalu lambat, oke? Senior, apa keinginanmu?" Liu Sui bertanya dengan hormat. Cahaya tegas berkilat di mata tetua Gerbang Surgawi. Keinginanku adalah seseorang membunuh pemakan jiwa untukku dan membalaskan dendam para murid Gerbang Surgawi. Di saat yang sama, aku juga berharap warisan Gerbang Surgawi dapat terus berlanjut, memungkinkan Gerbang Surgawi mendapatkan kembali pijakannya di 9 surga. Tetua Gerbang Surgawi menatap David dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak muda, aku melihat tekad yang kuat dan kekuatan yang luar biasa dalam dirimu. Kau telah lulus semua ujian yang kuberikan, membuktikan bahwa kau bukanlah orang suci yang berhati lembut, melainkan orang kuat yang mampu bertahan hidup di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah.
Aku telah memutuskan untuk mempercayakan seluruh warisan gerbang surgawi kepadamu. Warisan ini berisi sumber daya kultivasi yang dikumpulkan oleh gerbang surgawi dari generasi ke generasi, teknik unik gerbang surgawi, dan harta karun gerbang surgawi. Kuharap kau bisa menggunakan sumber daya ini untuk meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, lalu membunuh pemakan jiwa untuk membalaskan dendam gerbang surgawi. Setelah berbicara, tetua gerbang surgawi melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan melesat dari tangannya, langsung menyatu dengan tubuh David. Bab 5662 Jadilah orang yang bermoral. Segera setelah itu, seluruh gunung Tianmen bergetar hebat, dan istana-istana yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Inilah kekuatan warisan Tianmen. Ini akan membantumu lebih memahami dan menguasai teknik-teknik Tianmen, kata tetua Tianmen. Pada saat yang sama, aku juga telah memberimu semua sumber daya Tianmen. Kau bisa mulai berkultivasi sekarang. David dan Liu Sue merasakan energi dahsyat mengalir deras di dalam diri mereka. Hati mereka dipenuhi rasa terkejut dan syukur. Terima kasih, senior, kata David dengan hormat. Yakinlah, aku pasti akan membunuh sang pemakan jiwa, membalaskan dendam para murid Tianmen, dan memulihkan kedudukan Tianmen di 9 langit. Tetua Tianmen itu mengangguk puas, tubuhnya menjadi transparan. Anak baik, aku percaya padamu. Masa depan Tianmen ada di tanganmu. Setelah berbicara, sosok lelaki tua itu lenyap sepenuhnya ke udara, hanya menyisakan suara yang menggema di kehampaan. Ingatlah, di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, kebaikan hanya akan menjadi beban. Moralitas hanya akan mengikatmu. Jadilah manusia tanpa kebaikan atau moralitas. Hanya dengan cara inilah kau bisa menjadi makhluk yang kuat tanpa batasan. David dan Liu Sue berdiri diam di tempat, hati mereka dipenuhi emosi yang campur aduk. Mereka tak pernah membayangkan ada kisah menyedihkan di balik hilangnya Tianmen, apalagi bahwa mereka sendiri akan menjadi pewaris Tianmen. Ayo masuk dan berkultivasi, kata David, lalu memimpin Liu Sue menuju area inti Gunung Tianmen. Area inti Gunung Tianmen adalah sebuah istana besar, dengan kolam kultivasi besar di tengahnya. Cairan di kolam kultivasi berwarna kuning keemasan, memancarkan energi spiritual yang kaya. Ini adalah cairan roh surgawi, sumber daya berharga yang dikumpulkan oleh gerbang surgawi dari generasi ke generasi. Berkultivasi di dalamnya akan membuat usaha kalian 2 kali lebih efektif, kata David. Lalu ia dan Liu Sue melompat ke kolam kultivasi. Saat tubuh mereka menyentuh cairan roh surgawi, gelombang energi spiritual yang kuat mengalir ke dalam tubuh mereka. Energi spiritual ini murni dan lembut, dengan cepat menyatu ke dalam meridian mereka. David dan Liu Sue segera mulai mengedarkan teknik kultivasi mereka, menyerap energi spiritual dari cairan roh surgawi. Mereka dapat merasakan tingkat kultivasi mereka meningkat dengan kecepatan yang nyata. Waktu berlalu tanpa terasa, dan David serta Liu Sue tenggelam dalam kenikmatan kultivasi. Tubuh mereka diselimuti oleh cairan roh surgawi, dan energi spiritual di sekitarnya terus mengalir ke dalam tubuh mereka, berubah menjadi kekuatan spiritual yang dahsyat. Setelah waktu yang tidak diketahui, David tiba-tiba merasakan getaran hebat di dantiannya. Ia tahu ia akan segera menembus tingkat keempat alam abadi manusia. David segera memusatkan pikirannya, memfokuskan semua upayanya untuk menembus hambatan tingkat keempat alam abadi manusia. Ia bisa merasakan dantiannya terus membesar, dan meridiannya semakin melebar. Sebuah ledakan memekakkan telinga menggema di dalam tubuh David saat ia akhirnya berhasil menembus tingkat keempat alam abadi manusia. Namun, pada saat itu,
ia merasakan energi spiritual dari cairan roh surgawi terus mengalir ke dalam tubuhnya, tingkat kultivasinya terus meningkat. Sepertinya aku bisa terus menerobos. David sangat gembira dan segera melanjutkan serangannya ke titik terendah di tingkat kelima alam abadi manusia. Terobosan ini bahkan lebih sulit daripada sebelumnya, tetapi dengan bantuan cairan roh surgawi, David berhasil menembus tingkat kelima alam abadi manusia. Ia bisa merasakan kekuatannya beberapa kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Di saat yang sama, Liu Sui, yang juga dibantu oleh cairan roh surgawi, berhasil menembus puncak tingkat kedua alam abadi surgawi. Jika ia bertemu Fawang itu lagi, Liu Sui tidak akan takut. Tubuhnya memancarkan cahaya redup, membuatnya semakin cantik dan menawan. Kita berhasil! Seru Liu Sui penuh semangat, matanya berbinar-binar penuh semangat. Bab 5653, Kawanan Ular. David dan Liu Sui perlahan terbangun, kepala mereka berdenyut-denyut seolah dipukul palu. Di hadapan mereka terbentang padang pasir yang luas tak berbatas, angin menderu menerpa pasir dan kerikil di wajah mereka. Matahari yang terik menerpa bumi tanpa henti bagai bilah pedang, dunia seakan ditelan tungku raksasa. Tuan Muda Chen, di mana kita? Tanya Liu Sui lemah, suaranya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. David menggelengkan kepala, alisnya berkerut, mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Mereka berada di aula utama reruntuhan Gunung Tianmen, bersiap untuk mengambil buku kuno yang memancarkan cahaya keemasan. Namun saat mereka menyentuhnya, cahaya menyilaukan menyelimuti mereka, dan mereka kehilangan kesadaran. Ketika mereka terbangun, mereka berada di tempat yang asing ini. Aku juga tidak tahu. Ini tidak seperti 9 surga, juga tidak menyerupai tempat manapun yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Kata David tanpa daya. Mereka bertukar pandang, keduanya melihat kekhawatiran dan kegelisahan di mata masing-masing. Untuk mengetahui keberadaan mereka, mereka memutuskan untuk terbang ke udara dan menyelidiki. Namun, ketika mereka mengedarkan energi spiritual dan mencoba terbang, mereka mendapati tubuh mereka terikat oleh kekuatan tak terlihat, sehingga tidak dapat terbang sama sekali. Tak hanya itu, mereka juga mendapati bahwa indera ketuhanan mereka hanya dapat menjangkau beberapa mil, kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan kita bisa tiba-tiba ditekan begitu kuat? Tanya Liu Sui cemas, wajahnya penuh kekhawatiran. David menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Jangan panik. Karena kita tidak bisa terbang, ayo kita jalan-jalan dan jelajahi daerah sekitar. Mungkin kita bisa bertemu beberapa orang dan bertanya tempat apa ini. Maka, keduanya menyeret tubuh mereka yang lelah ke depan, berjuang di atas pasir yang panas menyengat. Setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam, pasir yang membara merembes melalui sepatu mereka dan menyengat kaki mereka. Namun untuk mengungkap rahasia tempat ini, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan. Setelah berjalan entah berapa lama, tiba-tiba, mereka mendengar suara gemerisik di depan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak cepat di bawah pasir. David dan Liu Sui segera waspada, berdiri saling membelakangi, mata mereka tertuju pada apa yang ada di depan. Tak lama kemudian, sekelompok ular muncul dari pasir. Ular-ular ini bervariasi ukuran dan warnanya. Ada yang hitam legam, ada pula yang berwarna-warni. Mereka mendesis dan menjulurkan lidah, mengelilingi David dan Liu Sui, mata mereka berbinar-binar penuh keserakahan. Oh tidak! Segerombolan ular. Seru Liu Sui, menggenggam pedang panjangnya erat-erat, siap bertahan melawan serangan ular-ular itu. David juga mengepalkan tinjunya, sorot tekad terpancar di matanya. Jangan panik,
kami akan menanganinya dengan hati-hati. Ular-ular itu melancarkan serangan, menyerbu ke arah mereka bagai anak panah yang dilepaskan dari busur. David dan Liu Sue dengan sigap menghunus senjata mereka, terlibat dalam pertempuran sengit dengan ular-ular itu. Namun, karena kekuatan mereka yang tertahan, gerakan mereka menjadi jauh lebih lambat, dan setiap ular yang mereka tolak membutuhkan usaha yang cukup besar. Seiring pertempuran berlanjut, kawanan ular itu bertambah banyak, seolah tak berujung. David dan Liu Sue perlahan-lahan merasa kewalahan, beberapa gigitan ular menimbulkan luka, pakaian mereka berlumuran darah. Ini tidak bisa terus berlanjut, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Teriak David. Tepat pada saat itu, seekor ular raksasa muncul dari kawanan ular itu. Ular ini setebal ember, sisiknya berkilauan dengan kilau metalik, dia adalah Raja Ular. Raja Ular menjentikan lidahnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah mengejek David dan Liu Sue. Bab 5664 ini harganya. Pemimpin aliansi, kita membentuk aliansi ini semata-mata untuk keuntungan bersama. Jika kau bersikeras membunuh sang pemakan jiwa, mari kita berpisah, kata seorang wakil pemimpin aliansi. Mereka adalah aliansi kecil sekte, yang semuanya berusaha membangun kekuatan di 9 surga. Karena Liu Sue ingin membunuh sang pemakan jiwa, mereka ingin ikut campur. Kau, Liu Sue memelototi wakil pemimpin aliansi, tak bisa berkata-kata. Meskipun dia pemimpin aliansi, mereka tidak benar-benar berada dalam hubungan atasan-bawahan. Berhenti berdebat, datanglah padaku. Sebuah suara tua terdengar. Leluhur, wajah Liu Sue langsung memucat. Leluhurmu? Tanya David. Liu Sue mengangguk, lalu menghilang seketika bersama David. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di sebuah gua gunung. Di dalamnya, seseorang dengan rambut hampir mencapai kaki berdiri di sana. Mereka tampak seperti hantu, agak menakutkan. Mengapa kau ingin membunuh sang pemakan jiwa? Tanya leluhur itu kepada Liu Sue. Liu Sue melirik David dan berkata, Tuan Muda Chen ingin membunuhnya, jadi aku ingin membunuhnya. Liu Sue jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Kau ditidurinya. Leluhur tua itu sekilas tahu bahwa Liu Sue telah ditiduri oleh David. Liu Sue mengangguk, tanpa berusaha menyembunyikannya. Kenapa? Kenapa kau memberinya tubuhmu dan membantunya membunuh yang mulia pemakan jiwa? Tidakkah kau tahu betapa kuatnya yang mulia pemakan jiwa? 10.000 tahun yang lalu, yang mulia pemakan jiwa adalah iblis agung dari 9 surga. Leluhur. Tua itu bertanya. Aku tahu, tetapi Tuan Muda Chen juga memiliki seorang ahli yang kuat di belakangnya, seseorang yang bahkan lebih kuat daripada yang mulia pemakan jiwa. HMPH. Dia baru di alam surgawi, sosok kuat apa yang mungkin ada di belakangnya? Dibandingkan dengan yang mulia pemakan jiwa, sosok kuat itu tidak ada apa-apanya. Dia. Boom. Sebelum leluhur tua itu selesai berbicara, ia tiba-tiba meledak. Ia berubah menjadi debu, jiwanya tercerai-berai. Liu Sue tercengang, menatap pemandangan itu dengan kaget, tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia sama sekali tidak merasakan aura apapun, jadi bagaimana mungkin leluhurnya telah pergi? Ayo pergi. David tidak terkejut dan memanggil Liu Sue untuk pergi. Tuan Muda Chen, leluhur kita. Seharusnya dia tidak menghina sosok kuat di belakangku, inilah akibatnya. David menggelengkan kepalanya dengan arogan, seolah-olah dengan sedikit penyesalan. Liu Sue menelan ludah dan meraih lengan David.
Saat ini, ia semakin yakin bahwa ia akan mengikuti David bahkan dalam kematian. Seberapa kuatkah orang ini yang bisa, tanpa peringatan atau menunjukkan wajahnya, langsung membuat leluhur alam surgawi tercerai-berai? Liu Sue bahkan tak berani memimpikannya. Setelah meninggalkan gua, David membawa Liu Sue ke sekte surgawi Yama. Karena anggota aliansi iblis bumi lainnya enggan mengikuti Liu Sue, tak perlu memaksa mereka. Untunglah aliansi iblis bumi telah bubar. Kini setelah Liu Sue mendapatkan warisan gerbang surgawi, ia bisa meneruskan gerbang surgawi dan menjadi pemimpinnya. Ini jauh lebih mengesankan daripada menjadi pemimpin aliansi iblis bumi. Sedangkan David, ia tak bisa menjadi pemimpin, juga tak bisa tinggal di 9 surga selamanya. 9 surga hanyalah tempat sementara baginya untuk berkembang. Namun, David dan Liu Sue tidak tahu bahwa ketika mereka pergi menemui leluhur, seseorang dari aliansi iblis bumi telah memberitahu Yang Mulia Pemakan Jiwa. Kini setelah Yang Mulia Pemakan Jiwa pulih, ia dipenuhi rasa jijik saat mengetahui David dan Liu Sue ingin membunuhnya. Di matanya, David dan Liu Sue bagaikan semut. Kini setelah kembali ke 9 langit, tujuan Yang Mulia Pemakan Jiwa adalah menguasai seluruh 9 langit. Di dalam sekte surgawi Yama, semua ahli sekte surgawi Yama berkumpul di aula utama. Yanantian berdiri di tengah aula, dan duduk di singgasananya adalah seorang pria paruh baya. Pria ini tak lain adalah Yang Mulia Pemakan Jiwa yang telah memulihkan tubuh fisiknya. Sekte surgawi Yama memegang posisi penting di 9 langit, sehingga Yang Mulia Pemakan Jiwa ingin sekte surgawi Yama memberi contoh dan tunduk kepadanya terlebih dahulu. Bab 5665, dia dimarahi. Menghadapi sang pemakan jiwa, sekte surgawi Yama tak berani mengambil langkah berarti. Yanantian, bersama murid-muridnya, memasang ekspresi serius. Ia tak menyangka sang pemakan jiwa akan mengincarnya. "Apa keputusanmu?" tanya sang pemakan jiwa perlahan. "Menyerah atau mati?" Yanantian mengerutkan kening. Ia tahu David berselisih dengan sang pemakan jiwa. Jika ia menyerah sekarang, bukankah itu sama saja dengan menentang David? Ia telah merasakan langsung kekuatan para tokoh kuat di belakang David. Satu pikiran saja bisa menghancurkan sektenya. Namun, jika ia menolak tawaran sang pemakan jiwa, mereka juga kemungkinan besar akan menghadapi pembantaiannya. Yanantian terjebak dalam dilema. "Sang pemakan jiwa, bisakah kau memberi kami waktu 1 hari untuk mempertimbangkan? Lagi pula, sekte surgawi Yama tidak sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Kami memiliki beberapa tetua yang sedang mengasingkan diri. Jika kami tidak mendapatkan persetujuan mereka, mereka akan marah besar saat mereka muncul." Yanantian memanggil para tetua sekte surgawi Yama. Sebenarnya, sekte surgawi Yama tidak memiliki leluhur yang mengasingkan diri. Saat ini, Yanantian adalah orang terkuat di sekte tersebut. Ia hanya mengatakan itu untuk menakut-nakuti sang pemakan jiwa agar sang pemakan jiwa tidak menyerang sekte surgawi Yama. Sang pemakan jiwa sedikit mengernyit mendengar kata-kata Yanantian, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, kuberi kau waktu 1 hari. Jika kau tidak mengambil keputusan setelah 1 hari, maka sekte surgawi Yama akan lenyap di 9 surga." Dengan itu, tubuh sang pemakan jiwa lenyap seketika. Melihat sang pemakan jiwa pergi, Yanantian akhirnya menghela napas lega. Banyak anggota sekte surgawi Yama lainnya sudah gemetar ketakutan. Pemakan jiwa adalah iblis terkenal yang mencapai ketenaran di 9 surga 10.000 tahun yang lalu. Sekte surgawi Yama telah menderita banyak korban di tangannya saat itu, tetapi untungnya, kedua belah pihak adalah kultivator iblis,
dan pemakan jiwa tidak berniat membunuh. Tepat ketika semua orang menghela napas lega, tekanan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti seluruh aula, dan seketika semua orang berlutut di tanah. Yanantian menggertakkan giginya, nyaris tak mampu menahan tekanan itu. Sebagai pemimpin sekte-sekte surgawi Yama, jika dia berlutut, itu akan menjadi bencana. Ini adalah cara pemakan jiwa untuk mengintimidasi sekte surgawi Yama. Semua murid sekte surgawi Yama terkejut. Yanantian, dengan wajah penuh keterkejutan, menatap keluar aula dan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Chen, kapan Anda kembali? Kalau tidak, kita tidak bisa bertahan. Sekarang Yanantian hanya bisa menaruh semua harapannya pada David. Meskipun David bukan tandingan pemakan jiwa, ia memiliki pendukung yang kuat. Jika ada sosok kuat yang mengintervensi di belakang David, sang pemakan jiwa pasti bukan tandingannya. Dihadapkan pada pilihan antara David dan sang pemakan jiwa, Yanantian tetap memilih David. Lagi pula, sekuat apapun sang pemakan jiwa, ia hanyalah manusia biasa dibandingkan dengan sosok kuat di belakang David. Yanantian tentu saja memilih yang lebih kuat. Saat itu, David tiba di sekte surgawi Yama bersama Liu Sui. Melihat kedatangan David, Yanantian begitu gembira hingga hampir menangis. Tuan Chen, akhirnya Anda tiba. Yanantian melangkah maju untuk menyambut David. Sang pemakan jiwa datang. Saat David mendarat di aula utama, ia merasakan kekuatan sang pemakan jiwa yang masih tersisa. Benar, sang pemakan jiwa datang untuk menuntut agar sekte surgawi Yama kita tunduk padanya. Yanantian mengangguk. Dan apa yang kau katakan? Tanya David. Tentu saja aku menolak. Sekte surgawi Yama kita bersedia mengikuti Tuan Chen. Bagaimana mungkin kita mengikuti sang pemakan jiwa? Aku mengutuk pemakan jiwa itu dan mempertaruhkan nyawa seluruh sekte. Pemakan jiwa itu menyuruhku mempertimbangkan kembali, lalu dia pergi. Kata Yanantian. Master Sektian, kau masih berani mengutuk yang mulia pemakan jiwa? Tanya Liu Sui tak percaya. Tentu saja. Aliansi Iblis Bumi MU mungkin tidak berani, tapi bukan berarti sekte surgawi Yamaku tidak akan berani. Lagi pula, sekte surgawi Yama kami adalah salah satu sekte tertua di 9 surga. Wajah Yanantian tampak menantang, sama sekali tanpa rasa takut seperti sebelumnya.